Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia.
Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Kita masih tetap mengadakan kebaktian sekolah minggu dari rumah masing-masing. Kita akan angkat ujian dengan lagu Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah diagungkan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan, kami masih bisa melaksanakan kebaktian sekolah minggu kami Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, suatu hari nanti kami bisa berkumpul kembali bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan sertai kami, berkati kami, berikan juga kami kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Tuhan semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu lagi adik-adik. Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Tetap semangat ya. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah, jangan kiranya mengurangi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitab kita. Kita mau berdoa
sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkatilah kami ya Bapa, supaya firman-Mu yang kami baca dan kami dengarkan nanti dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik kita buka kitab kita dari kitab Daniel 3 ayat 24 sampai 27. Kita baca bersama-sama ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja. Benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca ya adik-adik. Dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego dapat kita ambil bahwa kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kenapa ya dia bisa setia kepada Tuhan? Karena ketekunannya berdoa kepada Tuhan. Dia selalu menyerahkan apa permasalahannya kepada Tuhan. Kalau kita adik-adik sekarang kan banyak permasalahan dan godaan yang datang kepada kita. Misalnya nih, kepengen keluar, kepengen jalan-jalan. Karena pada saat ini kita harus di rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Kita gelisah, kita mau main keluar, kita mau jalan-jalan keluar. Nah, adik-adik boleh berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku bagaimana aku tetap setia kepada pemerintah, kepada Tuhan. Supaya aku bisa tetap tinggal di rumah sebagai kesetiaanku kepada pemerintah dan Tuhan. Jadi adik-adik, walaupun penderitaan yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, dia dibakar dalam api yang menyala-nyala 7 kali lipat dari api biasa. Sampai-sampai adik-adik, orang yang memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego mati terbakar. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Malah mereka berjalan-jalan di dalam api. Karena apa ya? Ada malaikat Tuhan yang datang melindungi mereka. Mereka berpelukan di dalam api dan berdoa, Tuhan, tolong mampukan kami mengatasi semua ini. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego selamat. Bahkan adik-adik perlu ingat, Raja Nebukadnezar mengatakan, Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah dari dalam api. Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar. Rambutnya tidak ada terbakar, bajunya tidak ada yang hitam, kena asap atau kena terbakar. Nah, bingung Raja Nebukadnezar. Tapi Raja Nebukadnezar berkata, hai rakyatku, Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang luar biasa. Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang hebat, yang bisa menyelamatkan.
Nah, itulah adik-adik kesaksian dari Raja Nebukadnezar. Nah, sekarang kan kita sudah pengikut Yesus. Yuk kita bersaksi yuk bahwa Allah kita itu hebat dan luar biasa. Nah, melalui pujian, doa, patuh kepada orang tua seperti firman yang disampaikan Kak Ruth minggu yang lalu, ayo kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tetap setia dan taat kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan Tuhan yang luar biasa, dapat membebaskan, dapat menyelamatkan oleh setiap orang yang percaya kepada adik-adik semua, kepada orang yang setia dan percaya kepadanya. Ya adik-adik yang di rumah ya, jangan bosan-bosan. Ya, Kak. Walaupun pada saat ini kita ibadah di rumah, tetap semangat. Ya Kak. Tetap apa tadi adik-adik? Semangat, Tetap Kak. semangat. Jangan lemah, letih, lesu. Yakinlah, suatu saat nanti kita akan berkumpul bersama. Sebagai akhir dari renungan firman Tuhan pada hari ini, kakak mau ngajak adik-adik semua, yuk bangkit berdiri yuk. Bangkit yuk, kita bernyanyi ya. Kita ambil satu keputusan seperti keputusan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa nyanyinya? Mengikut Yesus keputusanku. 1, 2, 3, iya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Salib di depan, iblis di belakang. Salib di depan, iblis di belakang. Salib di depan, iblis di belakang. Ku tak gentar, ku tak gentar. Demikianlah adik-adik firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan ya Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana? Hari ini kita masih ketemu ya di ibadah sekolah minggu online. Tadi udah dengerin kan tentang firman Tuhan dari Daniel 3 ayat 24 sampai 29. Sekarang saatnya kakak ngasih tugas untuk kalian. Yang pertama, buat adik kakak di kelas kecil. Nih. Jadi kalian bikin gambar roh terus ditulis Tuhanku hebat, seperti ini ya. Untuk adik-adik kakak di kelas sedang, kakak mau ngasih ayat hafalan. Gampang kok. Ayat hafalnya tertulis di Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku. Untuk adik-adik kakak di kelas besar, kakak juga mau ngasih ayat hafalan dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan lupa videonya dikirim ke kakaknya masing-masing kelas. Oke? Selamat hari Minggu, tetap di rumah dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tuhan memberkati.
Selamat sore kakak-kakak sekolah minggu. Saya akan menceritakan kembali khotbah yang telah disampaikan Kak Ruth dengan tema berdoa. Berdoa adalah nafas bagi orang percaya. Berdoa dapat kita lakukan saat kita sedih, senang, gembira, dan susah. Karena dengan berdoalah kita dapat mengucap syukur dan memohon kepada Allah. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu kembali. Minggu kakak dan teman-teman semua. Hari ini Minggu Regate yang artinya berdoa. Tentang hal berdoa, Tuhan Yesus sudah mengajarkan terlebih dahulu kepada murid-muridnya. Demikian juga kita harus berdoa bukan untuk diri kita saja, tapi untuk semua orang. Doa merupakan napas kehidupan secara rohani. Kita harus selalu berdoa dalam keadaan baik, senang, susah, sedih, takut, dan lain sebagainya. Mari kita selalu berdoa agar kita tetap dekat dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, beri kami kesehatan. Jauhkan coronanya Tuhan Yesus. Beri kami sehat-sehat. Biar bisa berkumpul lagi bersama teman-teman banyak. Beri Papa kami rezeki. Ampuni dosa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Detia berdoa karena corona ini gak ada dari bumi ini. Tuhan, jauhkan dari mahal bahaya semua teman-temanku, bu-guru-guruku, keluarga-keluargaku, mama papaku. Jauhkan dari virus corona ini. Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan buat kita semua. Dan juga bu-guru kita. Berikan kesehatan. Dan juga mama papa, semuanya keluarga-keluarga, mama papaku, teman-temanku. Berkati semuanya. Jauh dari percobaan. Ajari kita untuk berdoa. Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye. Namamu kami berdoa. Mari adik-adik sama-sama kita mengucapkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya selalu menyertai kita semua hari ini
esok sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.